Pak, maju Pak, supaya lebih ini. Ibu udah di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, berkahi majlis ini. Jadikan pertemuan ini Engkau buka hati yang masih tertutup. Engkau cahayai hati yang gelap. Engkau lapangkan hati yang sempit. Engkau lembutkan hati yang keras. Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam kebenaran-Mu. Jadikan pertemuan ini membuat kami semakin yakin padamu ya Allah. Semakin istiqomah di jalan-Mu. Semakin indah hidup kami dalam ridha-Mu. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah. Dari ilmu yang salah. Dari amal yang salah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas sami'ul alim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita doakan saudara kita yang wafat di Selandia Baru. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, jadikan yang wafat menjadi syuhada. Jadikan ahli sorga ya Allah. Jadikan yang terluka Engkau hapuskan seluruh dosanya. Engkau berikan pahala melimpah. Engkau angkat derajatnya ya Allah. Jadikan keluarga yang ditimpa musibah ini Engkau karuniakan iman yang teguh. Engkau indahkan dengan kesabaran. Engkau muliakan dengan pahala dan kasih sayang-Mu. Kumpulkan kelak di sorga-Mu ya Allah. Bukakan hikmah bagi kami semua ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khusus untuk orang tuanya, ibunya Ustadz Abdul Somad, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, ampuni seluruh dosanya, limpahi dengan cahaya kasih sayang-Mu, lapangkan kubur, ringankan hisabnya ya Allah, jadikan ahli sorga, muliakan keluarga dan keturunannya ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Kiri atau kanan? Baik hadirin, kita apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Kemarin nomor berapa? 194. Sekarang 196. 196 aja langsung ya. Silakan. 196. Yang 5 susah. Saya ngajar yang kira-kira bisa saja. Yang susah dilewat. Kitab Al-Hikam halaman 144. Asal ke 196. Kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul qalbil ladhi minhu baroza. Tiap-tiap kalimat yang keluar pasti membawa corak bentuk hati yang mengeluarkannya.
Kullu ina'in yandahu bima fihi. Tiap bejana atau moci dan sebagainya pasti mengeluarkan yang terisi di dalamnya. Jadi hadirin sekalian, mulut itu seperti moncong teko, hanya mengeluarkan isi teko. Jadi kalau ada yang berkata, dia tuh cuman kata-kata. Dia itu orangnya baik, cuman kata-katanya aja kasar. Nah, itu dari mana keluar kata-kata kasar itu? Karena kata-kata ini menunjukkan hati seseorang. Jadi sebetulnya tidak terlalu rumit untuk menilai seseorang. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik, falyaqul khairan aw liyasmut, atau diam. Jadi pilihannya bicara ini cuma dua, berkata baik atau diam. Apa fungsi mulut, Bu? Untuk apa Allah menciptakan mulut kita ini? Bicara? Salah. Untuk bicara baik. Ulangi. Mengapa Allah menciptakan telinga? Ya, itu mah ikut-ikutan jawaban saya. Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Artinya, kita sebelum bicara itu harus banyak mikir. Jangan sampai bicara dulu dan tidak mikir. Maaf ya Bu, Ibu, jawab, maaf Ibu, kalau Ibu dikejar anjing mau bagaimana? Lari. Kalau Ibu dan anjing lari, cepetan mana? Bicara sendiri, jawab sendiri, ketawa sendiri. Apa artinya barusan, Bu? Artinya kita sering bicara sebelum sempat mencerna. Bu, kalau dikejar anjing bagaimana? Lari. Kalau Ibu dan anjing lari, cepetan mana? Anjing, baru mikir. Terus ketawa ya sendiri tapi tidak minta maaf. Ini udah standar. Bu, tahu kalau dikejar anjing harusnya bagaimana? Atau jongkok tinggal dimakan. Kalau dikejar anjing yang pertama dilakukan adalah doa. Lari dia lebih cepat, jongkok atau kata anjing dan nikmat sekali ini. Doa sambil menyesuaikan diri dengan situasi. Ada kalanya ambil batu, ada kalanya lari, ya. Tapi yang paling penting doa dulu. Kenapa? Karena anjing itu ciptaan Allah, anjing itu milik Allah, anjing itu dalam kekuasaan Allah setiap saat. Terjadinya menggonggong izin Allah. Dia mau dipalingkan oleh Allah, dibuat aja, lihat yang mau digigitnya jadi enak, nggak mau. Bu, maukah punya suami yang jujur? Siapkah kalau suami Ibu mengatakan yang sejujurnya? Kenapa jadi beda gitu jawabannya? Ibu, apakah Ibu mau punya suami jujur? Mau. Siapkah suami berkata yang sejujurnya? Diam. Kenapa? Tinggal jawab aja siap ya. Nah Ibu kan mau punya suami jujur.
Kenapa giliran jujur ibu marah? Inilah kadang bicara itu tidak senantiasa dengan pertimbangan. Ya jujurnya apa dulu, ah? Ya jujur saja, memang jujur beda-beda. Misalkan Bu, saya mau terus terang bahwa saya sudah punya lagi yang baru. Itu disimpan di garasi khusus hadiah buat ibu kendaraan ini. Tuh udah suudon hari ini. Orang beli yang baru mobil. Makanya harus lebih banyak tobat ya ibu-ibu. Dikit-dikit komentar, dikit-dikit komentar. Baik, saya pernah membaca sebuah ilmu tentang kepemimpinan bahwa derajat orang bisa diukur oleh kata-katanya. Derajat yang paling tinggi kalau bicara itu ada cirinya. Cirinya adalah orang yang berkualitas. Yang pertama kalau dia bicara cirinya adalah pasti nyambung ke Allah. Dengan benar, bukan jaim. Cirinya adalah zikrullah, ilmu yang manfaat, hikmah yang menggugah, solusi. Zikir, ingat Allah, nyambung ke Allah, ilmu manfaat, kemudian hikmah yang menggugah, dan solusi. Jadi bicara apapun nanti pasti nyambungnya ke Allah. Wah gimana nih pilpres? Dengar saja, nyambung tidak ke Allah. Padahal sederhana sekali, jawabannya begini. Allah tahu tidak pertemuan ini? Allah tahu siapa diri kita? Allah tahu perbuatan kita? Allah tahu pikiran kita? Allah tahu isi hati kita? Allah tahu masalah-masalah kita? Tahu tidak? Allah tahu kapan kita meninggal? Allah tahu di mana kita meninggal? Allah tahu Presiden Indonesia 2019? Ya udah tuh jangan ribut aja. Lebih tenang kan? Sebetulnya saya berharap kemarin pada waktu debat itu, wahai warga Indonesia, tenang saja, Allah sudah tahu presiden kita. Ya, anggap saja ini silaturahim. Saya ngarep-ngarep, ada yang bicara gitu, karena nggak ada yang bicara, jadi sekarang saya bicara. Allah, ngobrol apapun ke Allah, wah itu ada yang ditangkap. Misal ya, nyambung ke Allah. Ali Imran ayat 26. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah kehendaki, Allah ambil kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki. Allah kasih jabatan, kalau Allah mau kasih ambil. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah muliakan siapa yang Dia kehendaki, Allah hinakan siapa yang Dia kehendaki. Dan bisa dalam bilangan menit juga bisa robah. Sebelumnya dihormat-hormat, ketika diborgol langsung robah situasi. Ya. Makanya kita ini sebetulnya sangat tidak aman. Kalau Allah mau ngebuka, ngebulak-balik, sekejap terjadi. Berapa banyak yang pergi dari rumah sehat, dan itu pulang sudah tidak ada. Iya kan? Ada bapak yang antar istrinya seorang guru ke sekolah, pulangnya sudah wafat, sakit. Gampang bagi Allah mengambil semuanya. Hari ini dipuji-puji, kena tiang dikit, langsung benjol. Tapi di penjara benjolnya. Saya juga dulu gitu. Dipuji-puji, dikagum-kagum,
Untungnya sah. Sah menurut agama, sah menurut negara. Tidak zina, tidak selingkuh, tidak mencuri, alhamdulillah. Makanya tenang saja. Yang stres mah yang tidak halal. Kalau dibongkar ketahuan 80 juta berapa? Kalau Allah mau buka, buka. Makanya hadirin, ngobrol apapun harus nyambung ke Allah. Allah yang buka, Allah yang tutup. Allah yang angkat, Allah yang menurunkan. Allah yang memberi, Allah yang ambil. Ngobrol apapun harus nyambung ke Allah. Wah, di Selandia Baru terjadi pembunuhan. Secara syariat itu dibunuh. Tapi secara hakikat itu meninggal dimuliakan Allah. Hari Jumat di masjid sedang sholat terbunuh. Masya Allah. Bukankah itu syahid? Insya Allah. Yang dibunuh, yang tidak terbunuh, pada saatnya meninggal semua. Tapi ada yang meninggal seperti itu. Sepertinya keji dalam pandangan perilaku manusia zalim. Tapi memang keji. Tapi secara hakikat, kita harus bicara hakikat. Karena orang tidak bisa meninggal tanpa izin Allah. Satu-satunya yang menyebabkan meninggal itu sebetulnya bukan ditembak. Tembak itu hanya jalan. Jalan sampainya takdir kematian. Yang tidak meninggal, dia yang tidak ada jadwalnya meninggal, lolos. Yakin lolos. Ada yang ditembak beberapa kali, paru-parunya juga jebol, dan lolos. Masih hidup. Kenapa? Karena memang kematian itu satu. Kalau dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa, atas perintah Allah, atas izin Allah. Harus nyambung ke Allah, hadirin. Itu yang kualitas tinggi. Kemudian jadi ilmu. Kalau ngobrol tuh, oh bicara tuh nambah pengetahuan, wawasan orang. Membahas pilpres, ingat Allah, nambah ilmu. Surat Ali Imran ayat 26. Menggugah hikmah, karena ini Allah yang menentukan, ayo kita dekat ke Allah. Perbaiki diri, perbanyak ibadah dan doa. Allah yang menguasai takdir. Jadi berubah. Gara-gara sudah ketemu dengan orang, jadi pengen doa. Itu hikmah. Dan jadi solusi. Tidak hanya ngobrolin masalah, tapi menjadi bagian dari solusi atas masalah. Dua, ciri orang biasa. Satu tadi, orang yang berkualitas. Kalau yang biasa, kalau ngobrol ada cirinya Pak. Cirinya tahu peristiwa. Jadi ada orang yang kalau ngobrol tuh rame. Tapi nggak ada apa-apanya selain bising aja. Nonton sepak bola, waduh tuh ke pinggir, hampir gol. Tapi kena tiang, lolos dia, jungkir sana. Aduh 10 menit ngedengerin dia nggak ada apa-apanya. Zikir enggak, ilmu enggak, hikmah enggak. Solusi juga tidak, ada dia bukan pemain bola, penonton aja. Padahal ya, pada waktu itu pohon tumbang itu ya, waduh, padahal dia enggak di sana. Tapi seperti dia yang jadi pohonnya. Ada orang yang kalau cerita tuh rame, segala diobrolin, diceritakan. Tapi buang-buang waktu. Tidak ada ingat ke Allah. Tidak ada ilmu. Tidak ada hikmah. Tidak ada solusi. Ini namanya orang awam biasa-biasa. Pernah dengar yang ngobrol kayak gini? Pura-pura ke toilet aja. Buang waktu. 3. Ciri yang ketiga adalah orang yang rendahan. Utama, berkualitas, biasa, rendahan.
Kalau orang yang rendahan kalau bicara ada cirinya, negatif. Pokoknya dari mulai bangun sampai tidur enggak pernah bagus ngomongnya tuh. Bangun, gak enak bener nih badan, gitu. Bawa apa nih? Ya dia yang menguap, dia yang napas, gimana sih? Aduh, hari Senin gak kerasa, baru juga libur udah Senin, sekarang Selasa, cepet banget sih, marah ke hari. Pas bercermin, kenapa jadi tua begini? Ngambek lihat wajah sendiri. Uban lagi makin tumbuh, cepet amat nuanya, ngambek lihat wajah sendiri. Pinggang lagi sekarang, aduh serasa kejepit, bohong, kalau kejepit nggak jalan. Ngutuk aja, nggak ada yang bagus, nggak ada yang bagus. Azan di masjid keras banget sih, bukannya sholat, tapi ngutuk ke suara azan. Mau ke toilet, jangan habisin air, mahal tahu air, belum dilihat, belum make, ngambek. Mau makan juga, makan apa Bu? Nggak enak nanyanya. Jangan nasi goreng, bosan. Belum juga dibikin udah bosan. Kalau gitu nasi uduk yang di depan, itu sedikit, telurnya dikit. Zaman dulu sih enak sekarang, ngambek sama tukang dagang, beli enggak ngambek. Kalau gitu bubur aja, bubur zaman sekarang, nggak kayak zaman dulu, ngambek. Serabi dulu segede gini, sekarang segini, amit-amit, ya nggak? Beli enggak, lihat enggak, ngomel. Tapi habis Pak, habis. Apa yang dia kutuk, dia telan. Mau pergi, kacau Jakarta sekarang, macet di mana-mana, macet, amit-amit. Dulu nggak kayak gini. Mana? Ampun deh sekarang, nggak kayak mau kiamat aja di Jakarta tuh. Terus aja ngomong yang membuat dia menderita. Coba itu kendaraan, amit-amit bensin tinggal seperempatnya, ngambek. Padahal dia yang make. Boros luar biasa, gara-gara macet, ngambek ke pemerintah, ke siapa-siapa. Lagi duduk nonton TV, wajah kayak gitu nyanyi lagi, ngaca dong lu, ngambek sama yang nyanyi. Di jalan, itu juga pasti ngomel. Gua paling sebel nih perempatan ini. Merahnya seumur hidup, hijaunya sekejap mata, dusta hadirin. Ngomel. Tuh lihat polisi-polisi itu, coba apa kerjanya? Apa kayak ninja kayak gitu. Di luar negeri nggak ada yang kayak gitu. Padahal dia belum pernah sama sekali ke luar negeri. Datang tukang koran, koran sekarang media nggak ada yang benar. Semuanya udah dibayar, cik beli tetap dia baca. Datang pengemis, dia tipu tuh. Di kampungnya dia punya rumah tuh. Sok tahu ya nggak. Lihat mobil bagus, nyicil sekarang nggak ada mobil yang lunas. Nggak boleh lihat mobil lunas sedikit. Datang pejabat naik pakai sirine, amit-amit, belum tentu bayar pajak dia, ngambek gitu. Pokoknya dikomentarin negatif, badan, lihat apapun, situasi apapun, negatif saja. Mengeluh, mencela, ngeledek. Pernah dengar ada orang yang kayak gini enggak? Pernah dengar enggak? Jawab, pernah dengar enggak? Jelas suaranya? Jelas suara sendiri, gimana sih? Pernah dengar, jelas. Suara siapa lagi yang lebih jelas? Ada lagi yang keempat. Teruskan jangan ini. Kelihatan udah menderita begini. Yang satu lewat, yang kedua rada mirip nih. Pas yang ketiga loh, ini jelas saya. Siapa tahu yang keempat. Utama, biasa,
rendahan. Ada satu lagi yang lebih bawah, namanya manusia dangkal. Ada cirinya ini manusia dangkal tuh. Oh, tegang gini. Saya kan bisa lihat dari depan. Saya tidak mendakwa hadirin, tapi saudara peka sekali. Orang yang dangkal, yaitu kalau dia bicara, dia enggak peduli apapun, tidak peduli siapapun, selain peduli dirinya sendiri. Sehingga kalau dia bicara, ciri yang paling khas adalah saya. Ngomong apapun, jurusannya adalah ngangkat dirinya. Sedangkan orang kalau sudah sangat sibuk ngomongin diri, itu hampir dapat dipastikan pakai bohong. Dibagus-bagusin, diada-adakan, dikeren-kerenkan, digede-gedein supaya kelihatan. Karena orang yang sangat suka mengangkat dirinya, dia udah nggak peduli kebenaran, yang dia peduli dia dikagumi orang lain. Kucing, lucu nih kucing, bulunya panjang kayak singa. Tahun kemarin saya ke Singapura, nggak nyambung. Masa dari kucing ke Singapura? Tapi dia selalu memerlukan sarana untuk mengekspos dirinya. Makanya Bapak Ibu nanti dengar ada orang yang dominan perkataannya itu saya. Saya, aku, gue, ogut, ane, ik. Pokoknya apapun kembali ke dia. Dia enggak peduli apapun kecuali untuk mengangkat dirinya. Ada yang begini, ada. Ibu, anaknya sudah berapa juz sekarang baca Quran? Alhamdulillah anak sudah bisa 3 juz. Tingkatkan Bu, sing semangat. Terutama kita sebagai orang tua harus support anak kita. Alhamdulillah anak saya sudah 12 juz. Nah itu intinya sebetulnya. Makanya nanya ke orang, ya karena dia ingin mengeluarkan simpanannya. Dia sendiri nggak bisa ngaji. Tapi dia nebeng dari anaknya. Kalau ada Bu yang begitu Bu, ibu-ibu suka posting, Alhamdulillah anak saya wisuda juz 30 selesai, dia enggak, Iqra jilid 3 aja. Ini termasuk yang suka memamerkan sesuatu untuk ngangkat dirinya. Tegang, aduh, saya baru posting, hapus berarti. Lihat celengan di pinggir jalan, lucu-lucu celengan sekarang macam-macam bentuknya, ada kucing, ada ini gajah nih. Tahu nggak gajah? Gajah lambang apa coba? ITB. Suami saya kan lulusan ITB, keluar dari celengan tuh ngeluarin suaminya. Ayo dipikir-pikir. Rada mirip nggak dengan yang keempat? Pokoknya ngomong aja saya. Ini rumah saya, ini warisan orang tua saya, ini keturunan saya, ini sekolah saya. Tidak apa-apa kita cerita tentang saya kalau diperlukan dan manfaat, jadi zikir, jadi ilmu. Tapi kalau orang nggak perlu kita nyeritain diri mau apa? Gini ya, waktu saya ke Mekah yang ke-5 kalinya, kenapa nyebut 5 kali? 5-5-nya belum tentu diterima oleh Allah, benar? Pas umroh, tahun lalu nggak ada hotel ini. Berarti ingin menunjukkan tahun lalu dia ke sana. Yang paling repot adalah kalau tiap lihat gambar Ka'bah, dia langsung ngedeketin. Nih ya, waktu itu saya sholat di sini nih. Nggak ada yang nanya, dan nggak bawa oleh-oleh sama sekali. Jadi orang tidak tertarik. Ini saya di sini nih sholat. Nah di sini enak nih. Terus apa perlunya ngomong gitu? Nggak lagi pelajaran manasik, nggak lagi apa. Kenapa ketawanya rada cawerang gitu? Sambil mikir ya. Hati-hati, bukan tidak boleh.
Tapi ini ciri orang sum'ah tuh begitu. Riya tuh kalau menampakkan perbuatan supaya dilihat orang, sum'ah itu menceritakan perbuatan supaya dikagumi orang. Bukan tidak boleh ngomongin anak dan suami ya. Punya anak tidak. Kenapa gitu? Kata AA. Jadi ngambek ke saya. Bu, Pak, bisa dirasa-rasakan kok. Hati-hati ya kalau sudah menceritakan siapa diri, keluarga, anak, pengalaman, itu ada kecenderungan dilebih-lebihkan. Bahkan berat, kecuali berat badan, dikurangi kalau berat. Yang berapa Ibu beratnya ya? Saya 53, aduh. Kalau itu dikurangi. Yang lain-lainnya dilebih, gaji, penghasilan, cenderung dilebih-lebihkan. Bohong jatuhnya ya. Apalagi kalau sudah cerita ibadah, seperti mencium hajar aswad. Mencium hajar aswad kan derajatnya paling tinggi sunnah Nabi. Itu pun kalau dilakukan dengan niat dan cara yang benar. Tapi kalau mencium hajar aswad, bayar orang supaya disediakan jalan. Dia perempuan, dipegang oleh lelaki lain, nerobos. Ini aja udah dosa. Kerudung ketarik, rambut kelihatan, dorong-dorong sana. Nyium juga, wah. Sudah gitu, wah wajah orang. Di mana pahalanya kalau begini ya? Udah gitu cerita. Cerita pasti pakai bohong. Kalau udah saya kan cenderungnya pakai, aduh itu tadi ya. Saya tuh hanya la haula wala quwata illa billah. Tiba-tiba orang tuh pada minggir kan ada yang mau ngebersihin. Ya. Saya datangi Hajar Aswad dengan penuh ketenangan, bohong. Saya cium dia dan dia membalas ciumanku. Pasti dia kena besinya ya. Ternyata harumnya semerbak mewangi. Wajah saya serasa dibalut oleh salju. Padahal dia belum pernah tahu salju. Ngebohongnya terus. Tiba-tiba saya tersadar. Oh banyak yang menesak. Ada orang berjanggut yang menjulurkan tangan. Itu teh askar. Tapi dia modifikasi seakan-akan malaikat. Ini bohong aja terus. Apa yang dicari coba ini? Cuma satu carinya. Cari kedudukan di hati makhluk. Makanya kalau orang sudah sangat ingin berkedudukan di sisi makhluk, udah pasti aja itu lebih dekat kepada munafik. Kalau ngomong bohong, kalau janji tidak ditepati, kalau diberi amanah khianat. Jangan ingat orang lain, ingat diri sendiri aja. Saya juga sambil begini sambil mikir. Dan dengar ya, pamer itu tidak hanya dalam kesuksesan. Ada juga yang suka mendramatisir derita. Ada kan? Deritanya sedikit. Aduh, padahal maaf biasa aja. Kutil dianggap bisul. Ada orang yang suka ngedagangin penderitaan. Mengharap empati orang. Ini mirip nih yang keempat. Cenderung bohong. Jadi penderitaannya sederhana tetapi dia kemas untuk meraih simpati orang, meraih perhatian orang. Ini manusia dangkal. Dia enggak pusing dengan apapun efeknya, yang dia pikirkan adalah bagaimana orang mengagumi dia, orang yang sabar, orang yang tough, orang yang kuat menghadapi ini. Ya walaupun suami saya begitu, tapi saya ini harus kuat. Allah tumpuan ada. Padahal aslinya emang ngelepak dia di kamar tadi. Tapi ketika posting, kuat. Ada orang yang kuat asli mah nggak pernah ngomong gitu, ya. Yang lemah yang suka ngomong kuat. Nggak kebayang Rasulullah juga bicara begitu, betul? Kayaknya ceramah ini nyiksa nih hari ini. Saya lihat dari wajah saudara nggak ada yang gembira. Mengganggu wilayah saudara, ya udah pikirin saja.
Tidak mudah memang bicara karena lidah itu tidak bertulang. Tapi cukup sepatah kata bisa menghancurkan. Itu kan cuma ngomong. Kita jadi Islam juga dengan ngomong. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam dengan lisan. Kalau mau mengingkari, naudzubillah, yang murtad dengan lisannya, saya tidak percaya kepada Allah, kepada Tuhan. Saya ingkari, bisa keluar dari Islam. Nikah, ijab kabul, lisan itu. Saya nikahkan, kata kabul, terima saya nikah. Sah, yang halal, yang haram jadi halal. Sekarang kalau terjadi talak, saya ceraikan kamu, lisan, jatuh talak haram. Begitulah hadirin sekalian bahayanya lisan. Nah, kenapa orang banyak omong sia-sia? Kenapa orang banyak omong maksiat? Tahu penyebabnya? Ini rumusnya. Barang siapa yang tidak disibukkan oleh kebaikan, dia akan sibuk dengan kesia-siaan dan kemaksiatan. Jadi kalau mulut ini disibukkan oleh kebaikan, dia akan ngerem. Saya lihat para penghafal Quran yang asli itu yang memang sangat ingin dekat dengan Allah dengan Quran, itu nyaris kata-katanya tuh terjaga. Yang jarang baca Quran, ya bunyi terus. Yang jarang zikir, dia nggak punya rem mulutnya. Ngomong aja, segala diomongin. Makanya kalau ingin punya kata-kata yang baik, harus sering digunakan mulut ini dengan kebaikan. Nanti remnya jalan sendiri. Hadiah dari Allah bagi ketaatan, yang paling penting selama di dunia ini, hadiahnya ya, adalah keyakinan ke Allah. Jadi kalau kita sholat, sedekah, zakat, berbuat baik, membaca Quran, hadiah terpenting dari sebuah ketaatan adalah makin yakin ke Allah. Hadiah lainnya adalah kemudahan untuk melakukan ketaatan lainnya. Jadi kalau kita taatnya bagus, kita nambah yakin ke Allah. Kalau kita taatnya benar, kita diberikan nikmatnya taat, itu juga hadiah. Dan beranak tuh. Jadi kita pengen melakukan ketaatan lain, tahajud. Atau misalkan saudara memulai senang baca Quran. Nanti jadi pengen punya Quran sendiri. Yang biasanya hanya pakai HP, pengen punya Quran sendiri. Yang tadinya hanya 2 halaman, 1 lembar, karena dia lakukan dengan benar, pengen naik jadi setengah juz. Lama-lama makin nikmat baca Quran 1 juz sehari. Lama-lama, kan baca Quran terbaik itu pada waktu sholat. Pengen tahajud baca Quran. Naik nanti Allah tuh memberikan yang tadinya bacaan Qurannya inna atoina wal asri, ya sekitar itulah qul huwallahu ahad. Lama-lama pakai mushaf kalau belum hafal. Naik jadi Ar-Rahman. Lama-lama 1 rakaat 1 lembar. Berarti tahajud bisa 10 lembar tuh. Tinggal tambah witir. 1 juz malam juga. Ya. Naik. Nanti tiba-tiba jadi ingin bisa paham arti Al-Quran. Beli kaset yang ada murotal dan terjemah. Lama-lama beli buku, naik terus. Itu pokoknya kalau taat, buahnya itu adalah hati yakin, diberi nikmat oleh Allah dalam ketaatan, dan diberikan kemudahan berbuah ketaatan lainnya. Masya Allah. Jangan ragu-ragu makanya. Iya kan? Ini mau ke sini aja. Pengen ngaji di Al-Latif. Allah tahu tuh. Tiba-tiba ada WA. Bu,
mau ke Alatif nggak hari ini? Oh mau, ini saya bawa kendaraan kosong, sama-sama saya. Langsung ada yang ngajakin di jalan. Pas bensinnya habis Bu, gimana ya? Ya didoain oleh saya. Gampang bagi Allah ngegerakin orang ngebonceng. Ada nggak yang dibonceng ke sinian? Ada. Urusan dimudahkan, di jalan diamankan, sampai sini diberikan nikmat, belajar, semangat. Itu kan karunia Allah. Kalau tidak dengan taufik Allah, nggak pengen Pak ke pengajian. Pengajian kayak gini nggak cocok dengan nafsu. Nafsu itu bawaannya tidak mau taat. Coba malam, enaknya dipakai tahajud, pakai tidur, jawab. Enakan baca Quran, baca WA menurut nafsu. Kita sampai 3,8 jam katanya sehari itu megang WA tuh. Quran 3, itu udah 4 juz tuh. Mikir semua. Ibu dandan teh setengah juz loh Bu minimal Bu, cengar-cengir kayak gini. Jangan lupakan alat ukurnya sekarang halaman Quran. Dilambat-lambat, arti itu 3,5 menit satu halaman. Dienak-enak ya. Berarti ngobrol selembar tah. Kalau kita sudah pengen mulut terjaga, harus banyak tilawah, tadarus Quran, murojaah Quran, dan zikir-zikir lainnya. Jelas hadirin? Ini teh mikir apa? Mikir antara merasa bersalah, keinginan, dan agak nggak mungkin tercapai gitu ya. Wah, kecapai enggak. Kalau kita sungguh-sungguh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh di jalan Allah, maka pasti Allah lebih sungguh-sungguh lagi menunjukkan jalan-jalannya. Allah menggantungkan petunjuknya lewat kesungguhan. Makanya jangan risau dengan petunjuk Allah, risaulah kita tidak sungguh-sungguh kepada Allah. Begitulah hadirin. Jadi apa yang pertama cirinya kalau bicara calon menantu Bu? Zikrullah, ilmu manfaat, hikmah, solusi. Orang yang biasa-biasa apa cirinya? Ngobrolin peristiwa. Kalau dia naik ke atas, dia akan naik dari peristiwa ke zikir, ke ilmu. Kalau dia jelek, dari peristiwa ke mengeluh, mencela, mengeledek. Lihat sekarang kalau ngobrolin pilpres, jatuhnya ngobrolin Allah atau ngobrolin orang. Kalau ngobrolin Allah tenang, kalau ngobrolin orang, gak nyangka dia kayak gitu. Terus turun ke yang ketiga. Nanti yang paling buruk tuh yang keempat, apa? Dangkal. Udah saya bilangin dari dulu juga. Jadi ini kan karena ada saya. Kalau tidak ada saya, kacau semuanya. Dia tuh pakai jilbab, saya kan yang ngomong. Saya terus. Ada orang yang kalau bicara dominan, anak buah saya, kantor saya, ini ide saya, gagasan. Mungkin ada yang benarnya, tapi tidak harus semua diceritakan. Dan waspada ya, kalau udah menceritakan saya, itu kecenderungannya bohong. Ada di lebih-lebih. Karena kerinduan pengakuan orang lain, itu yang membuat kita suka menambah-nambah omongan. Terima kasih. Cukup. Ini teh bukan pertanyaan, saya mau cukup gitu. Ya. Kita lanjutkan dengan diskusi. Ini 196 ya. Jadi takut ngomong si ibu. Ngomong kata-kata tuh ada memilih kata-kata dengan akal pikiran. Tapi ruhnya kata-kata dengan hati.
Coba ini, aduh maaf saya belum punya contoh lain ya. Gini, nak, ini orang tua kan, sini nak, anaknya dipanggil, anaknya datang. Nah tahu nggak, ibu tuh sayang padamu. Tiap malam ibu selalu memikirkan bagaimana engkau jadi manusia sukses dunia, sukses akhirat. Dan ibu mau berjuang apapun demi kebahagiaanmu nak. Ibu lakukan semua ini karena ibu sayang padamu dan tanpa pamrih apapun. Mengerti nak? Bagus enggak? Kalau bagus, bagus. Kalau enggak. Cik atuh hadirin. Mumpung pertanyaannya sederhana. Kalau coba tafsirkan surat Al-Baqarah baru diam. Ini macam bagus tidak diam. Saya kan tidak boleh berharap dari makhluk. Karena kalau berharap itu sakit hati. Tapi gimana gitu rasanya ya. Udah panjang lebar diceritain bagaimana, bagus tidak. Bandingkan dengan yang satu lagi. Ibu ini tidak pandai merangkai kata. Nah, sini datang tuh anak, peluk. Hatinya yang bicara. Duh ya Allah, ampuni saya. Engkau tahu saya belum jadi ibu yang baik. Belum jadi orang tua yang amanah. Belum jadi contoh. Belum bisa menjaga titipanmu ini. Ampun ya Allah. Berikan kesempatan hamba memperbaiki diri. Sambil meluk. Nah, maafkan ibu ya. Maafkan ibu. Bantu ibu doakan yang banyak. Yang banyak. Dah. Mana kira-kira yang ada di hati anak? Yang mana? Kerasa kan? Kerasa tidak? Berarti bukan jago mengatur kata sebetulnya yang lebih penting. Jago menata hati. Kata-kata bisa bagus. Tapi kalau nggak pakai hati nggak ada rasanya. Rasulullah SAW semuanya pakai hati. Tadi kita nggak lihat itu ibu dan anak. Tidak lihat sendiri, tidak mendengar sendiri, hanya saya menceritakan saja. Tembuskan ke hati, yang kedua itu ada rasanya. Mungkin ada yang sedih barusan di antara yang dengar. Iya. Inilah sebetulnya kata-kata terpenting itu pakai hati. Kebanyakan bicara nggak pakai hati, nggak ada rasanya. Rasulullah SAW ucapannya, perilakunya, semuanya pakai hati. Makasih ya, makasih banyak, makasih atas semua perhatian. Saya mengucapkan makasih. Ada juga yang begitu, makasih AA, terima kasih banyak. Beda rasanya, betul? Maafin saya minta maaf ya kepada semuanya atas kesalahan-kesalahan saya. Saya mohon benar-benar dimaafkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada bedanya tidak? I love you, I love you. I love you all. Garing hadirin. Percaya enggak Bu? Mah, I love you mah lah. I love you pisan. Kadang nggak usah pakai kata-kata, hanya dengan tatapan. Ini nih, kita teh kebanyakan ngomong, kurang pakai hati, benar? Ibu tuh sayang padamu anak-anak. Kalian tahu nggak, buat apa ibu siang malam kayak gini? Ha? Mama tuh sayang. Kok sayang ngamuk gitu? Sama. Ini terakhir nih, saya pernah ngasih contoh ini. Lelaki dengerin ya.
Bu, tolong jawab bagaimana rasanya di hati ibu ya. Kalau suami ngomong gini, hei istriku, asal tahu aja, saya nih yang membanting-banting tulang, memeras-meras. Maaf ini tukang daging hadirin. Kalian enak di rumah, saya yang beli. Tahu nggak? Saya tuh siang malam kerja agar kalian bisa punya tempat berteduh. Kalian makan tiap hari, saya itu yang capek siang malam supaya kalian bisa menikmati makanan. Bu, ibu dandan, baju, kerudung, tas, siapa itu yang paling bersimbah keringat demi ibu gaya? Saya, Bu, saya. Bagaimana Bu rasanya, bahagia atau enek? Hah? Makin sayang atau jadi sebel? Dengerin Pak. Nggak pernah gagal pertanyaan ini, jawabannya sama begitu. Nggak ada gunanya nyebut-nyebut diri, memamerkan diri itu enek dulu. Nggak usah lah. Allah udah tahu apa yang kita lakukan, benar? Ibu kalau suami ngomong kayak gitu, diam aja. Jangan, Bapak belum tahu rasanya jadi wanita. Ya pasti nggak tahu tuh. Yang hamil siapa Pak? Saya. 9 bulan di sini nih. Melahirkan, siapa yang mempertaruhkan nyawa? Papa enak-enak aja. Saya. Ibu pikir akan jadi bahagia, suami enggak, enak juga Bu. Nggak ada bagian-bagiannya. Aduh maaf ya, saya boleh cerita satu lagi? Ini bagi saya takdir adanya video ini, sangat yakin ini video ini dibuat oleh Allah, syariatnya lewat siapa yang membuat tentang singa itu. Yang ibu-ibu sepuh ngetuk-ngetuk teralis kerangkeng kandang singa, lalu singanya berbalik dan tiba-tiba singa berdiri lalu mengeluarkan tangannya meraih ibu itu, ternyata dipeluk. Saya nangis melihatnya, pelukannya kayak aduh kangen, sayang. Sesuatu yang melampaui kata-kata. Ini binatang hadirin, singa. Binatang buas. Kenapa bisa begitu sayang ke ibu ini? Memeluk dengan penuh kerinduan. Punya apa sih ibu ini? Ngerti bahasa singa? Punya apa? Cantik? Tidak. Badannya bagus? Enggak juga. Biasa, ibu-ibu udah tua. Punya apa? Punya gelang, sehingga singa meluk. Parfum, gelar, jabatan, suami keren. Enggak. Punya apa ibu ini? Enggak bisa ngomong sama singa, tapi singa binatang buas bisa luluh hatinya. Jawab, punya apa? Punya 2 kuncinya, kasih sayang dan ketulusan. Ini rahasia perkataan yang bertenaga tuh. Kasih sayang dan ketulusan. Kita jarang mengasah potensi ini. Bicara dengan penuh kasih sayang, bicara dengan penuh ketulusan, remuk tuh hati orang tuh. Binatang aja begitu terkesan, gimana manusia? Jelas Pak? Pak? Oh saya kurang kasih, Pak. Saya barusan kurang kasih sayang sama bapak-bapak. Emosi, Pak. Pak, jelas. Kalau suami malas pulang ke rumah, itu jelas menunjukkan suami kulang katih tayang. Mengerti, Mak?
kulang katita yang makanya dia cali katita yang lain. Kenapa ketawanya gitu? Ibu teh harusnya jadi penyejuk di rumah, Bu, bukan horor. Kalau singa aja oleh ibu-ibu bisa takluk, masa lelaki jenis ini bukan turunan singa, emang kucing. Dulunya emang singa ini, tapi sudah nikah jadi kucing. Pak, jangan ngandelin otot ke rumah tuh ya. Islam agama rahmatan lil alamin. Ibu-ibu tadi bukan seorang muslim, makanya kasih sayang dan ketulusan. Kalau mukmin kasih sayang dan keikhlasan. Bunda Teresa itu juga dikenang oleh dunia karena kasih sayang dan ketulusannya. Kita agama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau udah benar-benar tembus di lubuk hati kasih sayang kita, pasti beda rasanya. Jadi kalau yang saya pahami mengapa Rasulullah SAW bicaranya jawami'ul kalim, kata-katanya sedikit tetapi berbobot, indah, bermakna yang luas, dalam, menggugah, mengubah, itu datang dari hati yang bertauhid ke Allah dan hati yang penuh kasih sayang bagi seisi alam. Tauhid dan rahmatan lil alamin. Biasanya saya gini, tahu tapi sekarang bahaya ya. Tauhid dan nyebut gimana mau diviralin ya. Jadi gini hadirin. Terima kasih hadirin sekalian, alhamdulillah, mari kita tukar pikiran sambil bersedekah ya. Ini sampai di luar-luar lagi ini, Masya Allah, ada yang baru datang hari ini pertama kali, Cung. Oh pertama kali terus ya? Ya, kita tukar pikiran, nanti akan ada ikrar syahadat. Silakan. Ya. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi dari Tangerang. Yang ingin saya diskusikan dengan AA mengenai poin keempat tadi tentang orang yang banyak bilang saya. Bagaimana konteksnya jika kondisi itu pada saat interview kerja? Kadang kita suka membagus-baguskan jawaban supaya diterima kerja. Bagaimana pendapat AA? Terima kasih. Dah orang juga udah ngerasain ini lagi ngebagus-bagusin ya nggak? Kalau menurut hemat saya, bukan tidak boleh ngomong saya, proporsional saja. Kita ngomong tentang diri, jujur bukan berarti harus membuka apa yang Allah tutupi. Hadirin, Allah kan nutupin dosa kita. Kita dihargai orang lain karena Allah menutupi dosa. Tidak boleh dibuka oleh kita. Apa yang Allah tutupi, tobat aja, perbaiki diri. Jadi kalau nanti interview, mending apa adanya. Kalau nggak diterima ya nggak apa-apa, tapi kita sudah menang jujur. Dan diterima atau tidak yang menentukan Allah. Kejujuran itu adalah ujian bagi kita. Seperti Pilpres ini. Yakin sekarang di hati kita, sejujurnya ya, saya ingin sekali memanfaatkan Pilpres ini
untuk ngajak orang ingat bahwa yang menentukan kedudukan itu adalah Allah. Jelas dalilnya, itu tauhid ya. Dan kedudukan itu bukan tanda kemuliaan. Kedudukan itu bukan tanda kesuksesan seseorang. Tolong dicamkan baik-baik ini, hei jamaah, para pendengar, para YouTuber, Facebooker, Twitter, penonton, Instagramer. Jabatan itu bukan tanda kesuksesan seseorang dari Allah, bukan tanda kemuliaan seseorang dari Allah, bukan tanda kehebatan seseorang dari Allah. Karena yang dikasih jabatan ini sesuka Allah. Orang tidak beriman kasih jabatan. Orang yang berbuat maksiat kalau Allah kehendaki jadi juga. Orang yang mengingkari Allah takdir jadi. Makanya jangan kagum kepada jabatan. Jangan terpesona. Yang mulia itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kalau dia dengan menuju jabatannya dengan ketakwaan, sesudah punya jabatannya makin takwa, ngajak orang takwa, maka dia baru dipasangkan tu'izzu man tasya. Udah dikasih jabatan, baru dikasih kemuliaan. Kalau dikasih jabatan, mencarinya dengan cara yang batil, licik, udah dapatnya digunakan untuk kebatilan, wa tudzillu man tasya, Allah hinakan. Enggak, kalau Allah ngasih di dunia, tapi akhirat nanti tidak bisa lari dari balasannya. Makanya dalam pilpres ini, satu, gunakan akal sehat. Allah ngasih akal kita. Pelajari dari dua belah pihak, mana nih sing jernih, jangan kemakan hoax ya. Pelajari objektif, kira-kira mana di antara dua ini yang punya kemampuan sebagai pemimpin sebuah negara besar. Kan tiap orang kemampuan kepemimpinannya beda-beda. Yang jadi pemimpin asli bukan pemimpin yang dipimpin. Pemimpin ini mana nih yang punya kemampuan? Lihat infrastrukturnya, kemampuan. Pakai akal sehat ya, gampang lihatnya. Kita bisa buka itu, browsing latar belakangnya, kemampuannya. Jangan kemakan hoax. Pakai akal sehat. Lihat teman-temannya siapa aja, ini teman-temannya siapa aja. Akal sehat semuanya. Pakai dalil, seseorang itu akan tergantung teman-temannya. Kemudian, rasakan pakai hati. Karena tiap orang ada rasanya. Dari sikapnya, gayanya, kata-katanya. Gak ada yang sempurna di antara semuanya. Tapi dirasa-rasakan. Mana nih yang jujurnya asli, yang jujurnya jujur dipaksakan. Mana ada rasanya, Asal nggak boleh suka dan benci berlebihan. Tidak boleh. Kalau udah suka berlebihan, kita kehilangan akal sehat, kehilangan kepekaan hati. Kalau udah benci berlebihan, kita kehilangan akal sehat, kehilangan kepekaan hati. Jernih. Udah gitu, istiqoroh. Sholat yang bagus, doa yang mana yang harus saya pilih ya Allah. Gitu. Nanti tanggal 17, cos, ya enggak? Selesai tugas kita. Pantau dengan baik, boleh. Sebagai syariat, siapa yang nanti jadi, Allah lah nanti yang tentukan. Gitu, hadirin. Dan yang menjamin kita Allah, bukan presiden. Presiden dicabut nyawanya selesai, boro-boro ngurus bangsa, ngurus diri aja nggak bisa. Jangan merasa bakal terjamin oleh presiden terpilih. Jaminan kita adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar, kita harus berperhitungan, tetapi tidak boleh mengabaikan Allah hanya dengan perhitungan kita. Sepakat? Ini teh forum tanya jawab. Silahkan hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin saya tuh hanya ingin menyampaikan saja ucapan terima kasih
Alhamdulillah Allah telah menghadirkan sosok AA di dunia ini. Mungkin ini bukan puji-pujian ya Pak. Karena bagi saya AA itu obat gitu kan. Setiap saya punya masalah hidup, ketika saya bertengkar dengan suami, ketika saya kesal dengan keadaan sekitarnya, saya tinggal buka YouTube, cari ceramah AA gitu kan. Oh, Rasanya obat. tenang gitu. Bagi saya obat saya tuh denger ceramah AA kalau bagi saya pribadi ya gitu. Ada hal yang minggu yang lalu saya lihat di Facebook karena saya tinggal di luar Jawa, bawa tugas sama suami. Ada ceramah AA di pagi hari yang kisah seorang istri ketemu mantan pacarnya di pom bensin itu A. Ya. Kadang-kadang suami kan suka bercanda, untung ibu nikah sama saya, coba kau nikah sama tukang ojek, suka gitu suami itu gitu kan. Nah, AA kan nikah, untung papa yang nikah sama mama, coba kau nikah yang sama papa yang bukan jadi direktur, itu kan saya tuh mengena banget tuh. Jadi kan diam sekarang suami diam, ya. nggak pernah gitu lagi. Jadi kan karena ya itu waktu ngebahas untung yang beruntung papa nikah sama mama yang jadi direktur harusnya pom bensin gitu kan. Nah itu aja jadinya sekarang nggak pernah lagi bercanda seperti itu gitu. Bagus, Jadi bagus. terima kasih. Itu bagi saya adalah obat ketika saya kesel, jengkel sama suami gitu kan. Atau saya kesal dengan lingkungan, saya buka YouTube langsung oh iya ya ternyata harus lebih disyukuri. Yang kedua gini mengenai manajer Kobu. Bagaimana seandainya ada seorang ibu waktu kecilnya dia dibesarkan oleh ibu zaman ol. Nah, ya, bukan zaman now, zaman ol. Ketika dibesarkan oleh ibu yang zaman ol, dia dididik oleh bentakan, cacian, makian. Karena mungkin sosok ibunya itu ya zaman ol itu gitu. Nah, ketika dia sudah berumah tangga. Saya zaman ol juga. Mungkin ya beda keadaan gitu. Ketika si anak itu tumbuh menjadi seorang ibu. Alhamdulillah misalkan dia berkecukupan dengan anak yang diberikan kecukupan secara materi kok anaknya ngelawan, ngebantah. Akhirnya dia sisi didikan ibunya tuh timbul lagi. Dia membentak lagi ke anak, berkata kasar lagi, mencaci maki anak lagi. Anaknya akhirnya kan berbalik juga seperti itu. Akhirnya dia sadar karena dengan oh iya ternyata dengan cacian itu anak bukannya nurut, malah tambah kasar. Nah, apakah terlambat ketika anak itu umur di atas 12 tahun ketika otaknya memang sudah ini untuk merubahnya kembali seperti menjadi anak yang berhati lembut tuh seperti apa solusinya gitu lah. Oh itu mah gampang. Apa Bu? Karena anaknya udah keras gitu. Untuk melembutkan anak memang itu kesalahan ibunya gitu. Bagaimana mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan ibunya ketika mendidik anak itu dengan bentakan lagi ketika waktu kecil ibunya dibentak gitu. Seperti solusinya bagaimana merubah supaya oh ya, saya salah mendidik anak seperti itu gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya kagum ke suami dan anak-anaknya kuat ya. Gini ya, sama-sama ya Bu. Saya dibesarkan oleh bapak saya tentara Bu. Prajurit, waduh dulu mah kopel, jungkir, push up, merayap, itu satu berkelahi, tiga-tiganya dapat selang. Tapi saya tidak menyesali pendidikan ayah saya, karena memang dasarnya sayang, hanya caranya saja yang dimodifikasi. Awal-awal saya juga galak ke anak-anak gitu, dikit-dikit masukin ke kolam, ya. Di Darut Tauhid dulu angkatan awal, aduh galak sekali saya Pak. Di depan masjid itu ada drum. Santri telat, masukin ke drum, ada air gini, di depan masjid Nara Roong. Lambat laun kan saya belajar tentang akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana cara mendidik, memimpin yang baik. Kata kuncinya tobat. Allah lihat kita minta ampun. Karena anak itu bukan kita yang membulak-balik hatinya, Allah yang ngebulak-balik hati. Kalau Allah kehendaki, oh robah Bu. Masih ingat yang cerita ibu-ibu anaknya mabok itu SMA tuh Bu. Wah tetangganya mencela, gak bisa ngedidik anak tuh, anaknya jadi pemabok. Ibu ini nungguin anaknya pulang tanpa marah Bu. Dia sediain baskom, air hangat, anduk. Sambil terus astagfirullah, ampun, ampun. Datang anaknya, nggak dipeluk, bau. Diusap pakai itu bekas-bekasnya itu Bu.
Sambil nangis, nangisnya bukan nangis jengkel, bukan nangis marah, nangis tobat. Saya yang salah ya Allah. Ini adalah buah dari dosa saya. Enggak banyak nasihat ke anak, tobat anaknya Bu. Allah yang ngebulak balik hati. Jadi yang terpenting sekarang ibunya tobat. Kalau suami saya bagaimana? Iya tobat, nanti kalau dengar ceramah ya. Harusnya kan suami dulu enggak jadi tobatnya itu. Siapa yang duluan sadar itu yang duluan tobat. Ibu ada di sini teh Allah yang ngatur Bu, bukan kebetulan. Karena insya Allah ilmu ini harus sampai jadilah begitu. Dan pertanyaan ibu mewakili ibu-ibu yang lain, iya kan, iya kan, iya kan? Ya begitu Bu, perbanyak tobat, banyak ibadah, minta maaf ke anak. Terima kasih ya. Ya, saya tambahkan ya Bu, supaya dekat dengan anak, ngobrol, 3 syaratnya. 1, aman. Ibu jangan gampang ngambek, jangan gampang ngelarang, jangan gampang, harus aman dulu. Anak itu bisa dekat dengan kita kalau dia merasa kita tuh aman bagi dia. Kalau dikit-dikit nyuruh, dikit-dikit melarang, dikit-dikit ini. Sholat, udah sholat belum? Sholat, ibu kalian menjadi ibu ingin kalian menjadi anak yang soleh. Sholat. Kata si anak, Bu, teman saya nggak sholat. Kata-katanya baik, ibu sholat galak kayak gini. Jadi anak teh lihat dampak sholat teh apa, jadi ambek-ambekan katanya. Makin nggak pengen mereka sholat. Yang kedua, suportif, membangun. Jangan jadi hakim, tapi membangun. Kalau dia lupa ingetin, tidak tahu ajarin. Kalau dia lalai semangatin, dia tergelincir bangkitkan. Pokoknya bagian mensupport, membangun. Dan yang ketiga, terbuka. Kita harus membuka diri untuk mendapat masukan dari anak. Jangan kita aja yang menasihati anak. Tanya, nak ada saran buat ibu enggak? Ibu bawel, ibu banyak omong, ibu tukang marah. Ya nak, insya Allah ibu perbaiki, doakan atuh ya. Masuk tuh ke hatinya. Hah, si ibu ternyata robah. Ibu robah, syariatnya anak bisa robah. Terakhir. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan keempat ciri-ciri orang ini. Misalnya kita meraba hati dan menempatkan diri di salah satu tingkatan. Gimana ya caranya supaya bisa mengupgrade ke tingkatan yang lebih baik dan lebih baik. Dan juga kan di satu sisi baru belajar nih mau lebih baik. Jadi inginnya sih mendekat ke yang baik. Itu gimana ya nggak meninggalkan sih tapi mengurangi kepergaulan yang lama. Karena kadang untuk menjadi berbeda itu tanggapannya beda-beda di teman yang lama. Tapi sebenarnya sih yang baiknya tuh gimana ya supaya nggak dianggap sombong tapi mau mendekatkan diri dengan yang baik supaya ketularannya dengan yang baik gitu Terima kasih. Udah, ini capetang. Tadi teh pertanyaannya apa? Udah nggak apa-apa. Masih ingat 4 tingkatan berubah? 1, tahu. 2, ini saya mengulang-ulang gak ada yang hafal. Oh saudara tawadu ya, pura-pura nggak tahu. Baiklah. 1, tahu. Mendengar, membaca, melihat, tahu. Tahu, sabar. Masa nggak tahu sama sekali? Tahu, sabar. Itu hanya dengan mendengar tahu. Naik tingkat kedua, paham. Paham, sabar. Nah, mulai beda kan? Karena paham itu dengan belajar. Tahu kuda, paham kuda, belum. Coba paling bagus nepuk leher kuda atau pantat kuda? Nah, coba kalau tepuk pantat kuda, namanya diberi kenangan cap kaki kuda. Naik lagi, tahu sabar, tahu paham sabar, belum. Bisa sabar, ini beda lagi. Namanya riado, latihan deh.
Jadi tidak bisa pulang dari sini ujuk-ujuk udah mendengar ini langsung soleha. Enggak, pakai riado. Pulang dari, alhamdulillah ya Bu ya, sekarang saya sudah tahu bahwa kita ini tidak boleh terlalu banyak ngomong. Karena kan dosa terlalu banyak ngomong, makin banyak ngomong kan makin bisa tergelincir kata-kata. Untung ya kita mendengar dari Agim barusan, falyakul khairan auliyasmut. Saya mulai hari ini tidak akan banyak ngomong, karena buat apa saya banyak omong? Iya, terus pengalaman saya juga banyak omong tuh bikin kotor hati. Ya Bu ya, Bu, pada kemana? Enggak gampang itu hadirin, bisa ngerem perkataan, kan ada penceramah. Demikianlah hadirin sekalian, kita akhiri saja perjumpaan kita kali ini, karena saya rasa sudah cukup ceramah yang disampaikan, dan semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Apalah artinya ilmu kalau tidak manfaat? Karena kunci dari ilmu adalah manfaat. Sedangkan manfaat itu adalah diterima oleh Allah Subhanahu. Udah tahu kan syarat-syarat diterima oleh Allah? Panjang lagi. Sampai kata panitia tuh, udah katanya ya, berhenti, stop. Maksudnya apa? Oh, ternyata panitia sudah memberi isyarat, kita akan lanjutkan dengan tema kurban, ya, memotong kurban. Aduh, udah ngejongkeng tuh jamaahnya. Tahu, paham dengan belajar, riadoh dengan berlatih terus-menerus, dan istiqomah dengan mujahadah. Mujahadah itu sungguh-sungguh, nanti hasilnya adalah istiqomah. Cari lingkungan yang baik, jangan pernah jauh dari majelis ilmu, jangan pernah jauh dari masjid, jangan jauh dari orang-orang soleh. Pasti setiap tindakan itu akan ada resikonya, biasa. Resiko terpenting adalah kita disukai Allah. Orang nggak suka ke kita mah nggak apa-apa, nggak ada bahayanya. Allah tidak suka ke kita, petaka. Sebaik apapun yang kita lakukan, tidak akan semua orang menyukainya. Nabi Muhammad SAW yang begitu baik dan mulia, tetap ada yang tidak suka. Apalagi kita yang nyebelin asli, jadi wajar. Terima kasih, alhamdulillah. Baik, kita akan dengar siapa yang bersyahadat. Lasmita Dewi, mana ada? Mikrofonnya ada? Panitia? Terima kasih Lasmita Bumi, dari Kota Bumi, maaf. Segera. Terima kasih, mana Lasmita yang mana? Oh iya, maaf ya. Apa kabar Lasmita? Panggilannya apa? Dewi, Lasmi, Mita? Mita. Cek. Mita. Mita, maaf. Begini Dewi. Hah? Panggilannya Mita. Oh, baik, Lasmi, mengapa? Pertama kali ke sini? Iya. Iya? Iya. Apa yang terpikir dan terasa berada di lingkungan ini dan mendengar ceramah ini? Nyaman. Ya, mikrofon tentu tenang. Iya. Nyaman? Iya. Ya, kita ganti mikrofonnya. Cek. Pas, Pak. Bisa. Cek. Iya. Jadi pertama kali masuk masjid kah? Iya, benar. Seperti inilah masjid. Duduknya sama di sini, nggak ada kursi kecuali saya ini. Kemudian apa yang membuat Mita tertarik untuk menjadi seorang muslimah? Saya takut hari kiamat. Takut hari kiamat? Iya, saya ngeliat di sosial media. Saya ngeliat kayak ceramah Ustadz Somad, Agim. Jadi ngebahas hari kiamat, saya ngerasa takut. Jadi saya cari tahu Islam sendiri dari sosial media, terus saya pengen pindah. Oh, ini penting nih. Beliau saja ingat hari kiamat, kita jarang ingat nih. Saya ngerasa kesindir hadirin. Asal ada kurang kita ingat hari kiamat ya. Padahal itu rukun iman yang kelima.
Baik. Apa yang paling menarik dari pelajaran Islam yang Mita dapatkan? Yang menarik adakah apa gitu? Selain kiamat? Nggak apa-apa kalau belum. Buat saya pengen tahu aja isi Al-Quran itu apa, pengen hafal aja. Pengen hafal? Iya. Ini juga nggak pada pengen hafal ibu-ibunya. Aduh, ini menyemes semua kata-katanya. Minta nanti kalau tahu rukun Islam ini perlu saya ingatkan. Ibu-ibu awas nih bisa viral. Rukun Islam ada berapa? Siapa yang nyebut 6? Ini yang dasar-dasar harus tahu. Rukun Islam ada 5. 1, syahadat. 2, sholat. Minta apalin, ini penting ya. Jadi ini penting, rukun Islam tuh yang harus ada ini. 1, rukun Islam, syahadat. 2, 3, saum. 4, zakat. 5, haji. Kalau rukun iman ada berapa? 6. 1, beriman kepada Allah. 2, beriman kepada malaikat. 3, beriman kepada kitab-kitab suci. 4, beriman kepada Rasul. 5, beriman kepada hari akhir, kiamat. Dan yang ke-6, beriman kepada qada dan qadar. Syarat diterimanya amal ada berapa? Tuh, bayangin. Kita sholat, sedekah, tapi kita belum tahu niatnya lillahi ta'ala dan caranya ittiba, meniru atau benar menurut Rasulullah ajaran Islam. Ya, baik, ikuti syahadat ini, Mita. Sudah siap? Siap. Siap. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, saya bersaksi. Saya bersaksi. Tiada Tuhan Tiada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah selain Allah. selain Allah. Dan saya Dan bersaksi saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan condongkan hati kami kepada kesesatan sesudah Engkau memberi hidayah kepada kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Duha yang membulak-balik hati, tetapkan hati kami ini di dalam agama-Mu. Jadikan saudari kami ini menjadi muslimah solehah, istri yang solehah, ibu yang solehah, anak yang solehah, hafizah solehah. Ya Allah, catatkan siapapun yang hadir ini, Engkau teguhkan imannya. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ampuni semua dosa kami ya Allah. Hapuskan semua aib kami. Ampuni ibu bapak kami ya Allah. Berikan hidayah, taufik-Mu bagi yang belum mendapatkannya. Ya Allah, karuniakan kepada kami guru, penuntun yang dapat menguatkan iman kami. Ampuni dan sayangi guru-guru kami ya Allah.
Ampuni dan muliakan siapapun yang berbuat baik kepada kami. Ampuni dan sayangi saudara-saudara kami yang pernah menyakiti kami, ya Allah. Juga ampuni yang pernah disakiti oleh kami, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wahai Allah yang maha mendengar, sembuhkan jamaah yang sedang sakit, ya Syafi. Berikan kekuatan bagi yang sedang lemah, ya Qahar. Berikan jalan keluar, ya Allah, yang sedang dihimpit kesulitan dan masalah, ya Fatah. Berikan kemuliaan bagi yang dihina dan direndahkan. Bukakan pintu rezeki yang halal, yang barokah. Jauhkan dari yang haram dan subhat. Ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya ibadah, doa yang Engkau ijabah, lahir batin sehat walafiat, karuniakan rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Undang jamaah ini ke Baitullah, ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura, wa sa'yan mashkur, wa danban maghfur, wa amalan salihan maqbul, wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, Allahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tudhillu man tasya, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, bangsa ini milik-Mu, negeri kami dalam genggaman-Mu. Karuniakan kepada kami pemimpin yang Kau ridhoi, pemimpin yang benar-benar adil, ya Allah, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang fatona, pemimpin yang mencintai umat-Mu, ya Allah, dengan tulus. Ya Allah, kami berlindung dari siapapun yang menjauhkan umat dari agama-Mu, dari yang menjauhkan umat dari-Mu, ya Allah. Engkau maha tahu segala yang tersembunyi, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih Mita, ya sekarang sudah jadi muslimah. Bapak Ibu terima kasih. Saya udah salam belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.